Oke. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ada orang baru nih. Pada kenal nggak nih siapa yang ada di sini ya? Halo semuanya, aku Bless. Kayaknya sih pernah kenal sama Kakak Bless. Karena dulu Kak Bless itu pernah di sekolah minggu soalnya, walaupun cuma sebentar. Nah hari ini Kak Bless bisa kembali lagi bersama kita di sini. Terima kasih Kak Bless. Nah teman-teman, hari ini kita masih bersekolah minggu dari rumah tentunya. Tapi puji Tuhan, hari ini kita masih bisa kembali lagi nih Kak Bless bersama-sama. Gimana nih rasanya nih Kak Bless pertama kali ada di sekolah minggu online? Pastinya senang banget dong. Yaudah yuk Kak, kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Yuk. Kita mau nyanyi dulu ya? Oh iya bener, kita Mau mau nyanyi nyanyi apa nih? apa nih? Kudaki-daki. Yuk, pakai gerakan ya. Kak Bless masih ingat gak gerakannya nih? Masih. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi. Kudaki daki daki. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Sukanya di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mau nyanyi sekali lagi Kakak Bless. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, duduk yang baik. Kita sama-sama berdoa. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama bersekolah minggu walaupun dari rumah masing-masing. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan sukacita bersama dengan keluarga di rumah. Saat ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan mau sertai ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit saat ini. Biarlah Tuhan juga mau sertai mereka, berikan mereka kesembuhan agar mereka boleh pulih kembali dan beraktivitas lagi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
ada di rumah. Selamat hari Minggu dengan Kak Enda di sini. Ya, tadi adik-adik sudah ikut bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu kalian. Ya, pastinya dengan sukacita ya. Dengan penuh gembira kita memuji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Yuk, duduk dulu yang manis, yang rapi. Ya, siapkan Alkitabnya. Alkitabnya sudah disiapkan ya. Yuk, buat yang di rumah, anak-anak kita ikutin ya. Yuk, tanganku ada 2. Ya, boleh tepuk tangan. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Iya, kita mau berdoa ya. Matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Ikutin Mbak Indah pelan-pelan ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah bersukacita dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami dan pikiran kami agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan, urapi juga anak-anak-Mu yang walaupun beribadah di rumah mereka masing-masing. Ajar mereka agar duduk dengan tenang, diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi Mbak Enda juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik. Tadi sudah berdoa, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Ceritanya diambil dari Injil Matius 21. Untuk adik-adik yang bisa membaca, boleh siapkan Alkitabnya ya. Untuk yang belum bisa membaca, mama papahnya tolong dampingi atau kakaknya ya. Buka Matius 21 ayatnya yang ke-28 sampai 32. Mbak ulangin ya. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Ya. Bacanya nanti ya. Sini Mbak Enda akan menceritakan. Pada saat itu Tuhan Yesus berada di Bait Allah. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang 2 orang anak. 2 orang anak ini memiliki sifat yang berbeda. Ya, dengarkan ya ceritanya. Ada seorang bapak memiliki 2 orang anak. Si sulung, anaknya yang pertama, dan si bungsu, anaknya yang terakhir. Karena anaknya ada 2, berarti anaknya yang kedua. Bapak ini memiliki kebun anggur yang sangat luas dan terawat dengan baik. Kenapa? Karena rajin dikerjakan. Bapaknya ini mengajarkan si sulung dan si bungsu untuk bekerja. Ya, mereka sering diajak ke kebun anggur mereka. Mereka diajari cara mencangkul, cara menyemprot kalau ada hama, dan memotong ranting-rantingnya jika ada ranting-rantingnya yang tidak berguna. Sehingga buah anggurnya ini tumbuh dengan baik dan subur. Ya. Suatu hari bapaknya memanggil si sulung. Nak, pergi kamu ke kebun hari ini. Bekerja. Bapak ada urusan yang harus Bapak kerjakan.
Si sulung menjawab, "Baik, Pak." Ketika si sulung meninggalkan ayahnya, si sulung berpikir, kerja di kebun, capek aku, panas lagi. Enggak. Si sulung tidak melakukan perintah bapaknya. Bapaknya kaget, padahal tadi kan si sulung menjawab, "Baik, Bapak." Ternyata si sulung tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Lalu bapaknya pergi kepada si bungsu, dipanggilnya si bungsu. "Nak, pergilah kamu ke kebun, hari ini bekerja. Kerjakan seperti yang sudah Bapak pernah ajarkan kepada kamu." Apa adik-adik jawab si bungsu? Nggak mau. Wah, bapaknya sedih adik-adik. Anak yang pertama, iya jawabnya, tapi tidak melakukan. Si bungsu nggak mau adik-adik. Kemudian si bungsu meninggalkan bapaknya. Lalu apa adik-adik? Ketika si bungsu meninggalkan ayahnya, si bungsu berpikir. Dia menyesal. Aduh, Bapak sudah baik loh sama aku. Kenapa aku bersikap kasar sama Bapak? Disuruh perintah Bapak untuk pergi ke kebun, akunya tidak mau. Kemudian si bungsu menyesal dan dia langsung mengambil cangkul adik-adik untuk bekerja di kebun. Dia ambil cangkul, dia rajin bekerja adik-adik dari pagi, siang, sore. Dia mencangkul dengan rajin, dengan baik. Dia tidak mau mengecewakan bapaknya karena si bungsu sayang sama bapaknya. Dia mau menyenangkan hati bapaknya. Dia menyesal karena tadi telah membuat hati sedih bapaknya. Kemudian dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan dengan rajin, tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut. Nah, adik-adik, cerita tadi mana sih di antara dua anak itu yang melakukan perintah bapaknya? Si sulung atau si bungsu? Siapa? Iya, pinter. Si bungsu, dia yang melakukan perintah bapaknya. Ya adik-adik, tanpa kita sadari, kita pun juga seperti si sulung loh. Misalnya mama kita menyuruh kita, kalau sudah main, rapikan mainannya. Kita sering ya menjawab iya, tapi apakah kita melakukan? Kalau kalian melakukan, top. Tapi kadang kita jawab iya, tapi tidak melakukan. Lah kalau begitu apa namanya? Itu namanya kita tidak taat. Kita membuat hati sedih orang tua kita. Padahal tadi Bapak itu senang ketika anaknya melakukan perintahnya, ya. Tuhan Yesus pun senang juga ketika anak-anaknya melakukan perintah orang tuanya, perintah Tuhan. Sama ya adik-adik. Ketika adik-adik punya teman yang jahatin kalian, padahal perintahnya jelas ya, kasihilah musuhmu. Terus apa yang adik-adik lakukan? Tahu sih, tahu. Tapi apakah dilakukan? Tidak. Ternyata kita sama ya. Seperti si sulung itu tahu perintahnya, tapi kita tidak melakukan. Ya, kita malah berbuat jahat juga ya dengan teman kita. Nah, mulai sekarang ya adik-adik, jangan lakukan itu. Mulai sekarang kita belajar taat. Ya, kalau taat itu kita menurut ya, menurut perintah Tuhan, perintah orang tua kita. Kita lakukan
dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan pun juga jangan marah-marah. Enggak mau, capek. Lakukan sih, tapi marah-marah. Itu juga tidak taat, ya. Nah, diingat ya adik-adik, firman hari ini mengajarkan kita tentang ketaatan. Nah, Mbak Eda punya lagunya nih. Yuk, dengarkan. Ya, untuk adik-adik yang di rumah bisa ngikutin ya lagunya. Lagunya gampang kok, ya. Ikutin pelan-pelan. Boleh berdiri ya. Tadi kan sudah duduk ya. Sekarang boleh berdiri kalian. Ya, sambil tepuk tangan ya. Nih. Gampang kan lagunya? Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya adik-adik, sekarang kita buka ayat hafalan kita. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 2 ayatnya yang kelima. Ya, Yohanes 2 ayatnya yang kelima. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, Mbak Ina juga sih sudah siapkan sih, ya. Yuk kita baca sama-sama ya, yang keras ya, walaupun adik-adik di rumah tetap suaranya dikeluarkan ya, jangan hanya menonton aja, tapi kalian juga harus ikut bersuara juga. Yuk, 3, 2, 1. Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hap, kita tutup. Nah, coba ditutup Alkitabnya. Yuk kita ucapkan sama-sama lagi ya, yang keras ya. 1, 2, 3. Yohanes 2 ayat yang kelima. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah itu gerakannya ya. Sekali lagi, yuk. 1, 2, 3. Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hap, kita tutup Alkitabnya. Ya adik-adik, kita mau berdoa untuk firman hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami tentang ketaatan. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami tidak taat. Kami sering
melawan orang tua kami. Kalau disuruh, kami marah-marah. Kalau disuruh, kami menunda-nunda, nanti-nanti. Bahkan perintah-Mu juga Tuhan, kami tidak turuti. Kami mohon ampun Tuhan, dan tolong kami Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami agar menjadikan kami anak-anak-Mu yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ya adik-adik, firman hari ini mengajar kita tentang apa? Ketaatan. Ingat ya adik-adik, taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada mama papa. Ya, kalau orang tua kita memberikan perintah, harus apa? Iya, harus segera dilakukan. Jangan marah-marah ya, yang tadi ya. Kita lakukan juga jangan asal-asalan. Jangan suka menunda-nunda. Kita mengasihi Tuhan, kita sayang sama Tuhan, sama orang tua kita, maka kita lakukan perintahnya dengan hati penuh sukacita, tidak menunda-nunda, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya adik-adik, semoga firman hari ini menjadi berkat ya buat kita semua. Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin belajar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita. Gimana ceritanya? Seru pasti nih. Nah, sebagai respon kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu taat. Semuanya pasti tahu nih gerakannya. Ada gerakannya soalnya. Yuk, kita mau sama-sama nyanyi ya Kak Bles. Yuk, sambil gerakannya diikuti ya. Dengan suaranya aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan. Sekali lagi, taat, 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 taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus gembalaku, mendengar suaranya, aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau persembahan. Ya, Nah, untuk kelas balita atau kelas kecil, persembahannya bisa menggunakan amplop. Kalau nggak punya amplop, bisa minta ke mama dan papanya. Dan juga untuk kelas besar bisa menggunakan kantong persembahan. Kita mau nyanyi lagu Beri Syukur. yuk sama-sama kita nyanyikan. Sekali bernyanyi dan habis itu kita akan memberikan persembahan sambil menyanyi ya. 2 kali lagunya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami kembali datang kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Barusan kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami supaya menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sekarang
sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan lagi satu lagu nih Kak Bles. Lagu apa tuh Mbak Yanti? Dia harus makin bertambah. Pada tahu kan lagunya? Iya, kalau misalnya pada tahu harus nyanyi yang kencang. Yang belum tahu lagunya, ikutin ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biarlah nama Yesus disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik banyak orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biarlah nama Yesus disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia memanggil banyak orang datang kepadanya sekarang. Oke, sekarang kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selesai berdoa, kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai sekarang sudah berakhir. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang telah disampaikan, yang kembali mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Biarlah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini mau belajar untuk mendengarkan orang tua kami, melakukan segala perintah yang mereka berikan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan menutup ibadah kami, biarlah kami terus mengingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.